Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsi Pratama Utria dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan. Manajemen pelatihan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara efektif dan efisien. Tujuan pelatihan yaitu mengembangkan keahlian, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan sikap sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari rasional. Prinsip pelatihan ada 8. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga, partisipasi yang aktif. Keempat, seleksi pengikut latihan. Kelima, seleksi para pelatih. Keenam, latihan bagi para pelatih. Ketujuh, metode pelatihan. Dan kedelapan, prinsip belajar. Landasan pelatihan ada 5. Pertama, landasan filosofis pelatihan. Kedua, landasan humanistik. Ketiga, landasan psikologis. Keempat, landasan sosiodemografis. Dan kelima, landasan kultural. Jenis pelatihan ada 7. Pertama, skill training. Kedua, retraining. Ketiga, cross-functional training. Keempat, team training. Kelima, language training. Keenam, teknologi training. Dan ketujuh, creativity training. Manajemen pelatihan ada 10. Pertama, identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Kedua, menguji dan menganalisis jabatan dan tugas. Ketiga, klasifikasi dan menentukan peserta pelatihan. Keempat, merumuskan tujuan pelatihan. Kelima, pendesainan kurikulum dan silabus pelatihan. Keenam, perencanaan program pelatihan. Ketujuh, penyusunan dan pengembangan kerangka acuan. Kedelapan, pelaksanaan program pelatihan. Kesembilan, evaluasi program pelatihan. Dan kesepuluh, tindak lanjut pelatihan. Definisi manajemen event yaitu pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, efektif. Event manajemen sama halnya dengan event organizer. Event sama halnya dengan acara, sedangkan organizer sama halnya dengan pengatur. I.O. sama halnya dengan usaha di bidang jasa yang secara resmi ditunjuk oleh klien untuk mengorganisasi rangkaian acara, mulai dari sisi kreatif, persiapan, pelaksanaan, hingga selesai dalam rangka menyukseskan dan mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara. Tujuan event ada 4. Pertama, pengalaman dan keahlian. Kedua, hemat dan biaya. Ketiga, berorientasi pada detail. Dan keempat, kreativitas. Karakteristik event ada 5. Pertama, keunikan. Kedua, perishability. Ketiga, integrity. Keempat, suasana. Dan kelima, interaksi personal. Jenis event ada 7. Pertama, private party, yaitu penyelenggaraan pesta pribadi, terutama bagi kalangan atas. Kedua, penyelenggara ulang tahun, yaitu untuk ulang tahun termasuk untuk anak-anak. Ketiga, wedding organizer, yaitu untuk pesta pernikahan. Keempat, musik dan hiburan yang ada di bidang hiburan, terutama musik. Kelima, brand activation, yaitu mempromosikan brand dalam rangka peningkatan penjualan. Keenam, MIC, singkatan dari meeting, insentif, convention, dan exhibition. Penyelenggara acara berbentuk pertemuan. Dan ketujuh, one stop service agency, yaitu menyelenggarakan acara berskala nasional. Dampak positif event ada 4. Pertama, pertukaran pengalaman. Kedua, investasi dan promosi. Ketiga, menampilkan keindahan alam. Dan keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Keseluruhan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan event harus dilihat secara netral. Meskipun dampak negatif setiap penyelenggaraan event muncul,
Tetapi dampak positif juga selalu muncul di dalam penyelenggaraan event. Oleh karena itu, dampak positif harus terus dikembangkan untuk meningkatkan nilai event dan stakeholders yang terlibat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.